Hai bro, hai sis, how are you? Selamat tanggal 11-11, tanggal cantik. Ada apa di tanggal cantik ini? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa sih. Banyak sih apa-apa di toko-toko online ya. Di platform-platform yang sekarang juga pada jualan ya. Di sosial media. Tapi kayaknya sih saya ya lagi nggak semangat kayak belanja-belanja di tanggal kembar ya. Udah semua tanggal kembar dari tahun ini, sepanjang tahun ini kayaknya saya lewatkan untuk berbelanja. Kenapa begitu ya? Karena apa ya, makin kesini kayak makin ini aja sih gue, kayak apa ya, frugal living. Cile enggak sih, bukan gitu, cuman kayak makin sadar aja ya, kayak lemari udah kebanyakan gitu, terus barang kayak baju gitu kalau bisa sih ya dipakai ulang aja gitu kan. Kayak apa ya, misalnya setiap kali ada undangan tuh kayak nggak perlu gue beli kebaya baru gitu, tapi ya masih bisa di mix and match gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal bermain-main di atasan bawahan aja, digonta-ganti gitu ya, ditukar-tukar pakai. Terus paling tinggal nambahin kayak elemen apa atau aksesoris tambahan gitu, misalnya kalung, gelang, cincin atau selendang atau scarf atau pasmina atau apa ya, mungkin ditambah apa ya pokoknya ada yang diganti-ganti lah gitu, jadi nggak plek-plek bajunya sama gitu ya. Gitu nggak sih guys? Makin kesini soalnya makin sadar juga sih, kayaknya kita nggak perlu baju sebanyak itu deh gitu ya. Kayak sayang juga sih kalau kayak setiap saat belanja baju gitu ya, karena nggak tahu ya, akhir-akhir ini teh jadi kayak lebih perhitungan aja gitu, kayak maunya ngirit aja lah udah gitu, hemat. Selain hemat juga kayak udah mulai pusing juga sih ngeliat lemari gitu, kayak penuh banget sih, terus kayak ini gue beli kayak gini gitu, padahal ternyata punya warna kayak gitu gitu. Jadi kalau menurut gue sih apa ya, kadang-kadang dress code itu ya kayak membikin kita jadi belanja baju baru juga gitu loh, terutama di tanggal-tanggal cantik. Ya ke tanggal cantik sih biasanya kesempatan karena ada diskon banyak gitu ya, bisa setengah harga kadang-kadang. Tapi apa ya, makin kesini tuh kayak ya udah deh, udah makin kayak ya udah sih gitu, kenapa sih nggak harus setiap sekali acara beli baru gitu, karena ternyata udah saking ya udah mau warna apa gitu, kalau dress code-nya hitam ada, putih ada, biru ada, hijau ada gitu kan. Terus apalagi kalau kayak waktu itu tiba-tiba ada dress code warnanya agak beda gitu, warnanya ungu ungu muda gitu, lilac. Terus ya udah cari-cari aja lah, dibongkar-bongkar gitu, ternyata nemu juga gitu. Paling yang jadi masalah sih biasanya ukurannya kadang-kadang ya yang berubah gitu. Tapi kan itu sebenarnya mendingan dijadikan tantangan aja gitu kan, kalau biar nggak beli baju baru jadi harus bisa balik lagi ke badan seukuran baju yang itu gitu kan. Gitu gak sih guys, ya kan? Jadi ya gitu deh, maaf ya para penjual, hehehe. Aku bukannya ngajak-ngajakin orang biar nggak belanja, bukan, tapi kayak apa ya, apa ya pokoknya gitulah. Reduce recycle konsepnya, ya kan? Apa yang bisa dipakai ulang ya pakai ulang gitu guys. Anyway, tanggal 11-11 ini ada yang nikah nggak ya tanggal 11-11? Biasanya tanggal cantik juga identik dengan orang-orang melakukan pertunangan atau pernikahan gitu. Tapi sepertinya nggak tahu deh, ada nggak ya, soalnya kan hari ini hari biasa bukan weekend ya. Tapi kayaknya nggak masalah ya, sekarang banyak sih kalau nikahan-nikahan di hari weekdays gitu ya. Apalagi sekarang lagi trennya tuh kayaknya anak-anak muda zaman sekarang kalau nikah maunya weddingnya private party, intimate wedding seperti itu ya kan. Menurut
Saya sih bagus juga sih. Itu salah satu cara mengirit juga ya. Karena kadang-kadang emang pas kawinan itu pengantinnya tuh nggak kenal sama semua tamu sih sebenarnya kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, emang iya. Karena kan biasanya orang tuanya kedua pihak itu pasti mengundang teman-teman gitu ya, atau saudara-saudara jauh gitu. Jadi kadang-kadang pengantinnya juga nggak kenal sih sama undangan-undangan gitu ya. Dan sebenarnya sih dari yang udah saya datang ke private party gitu, atau intimate wedding, itu kayak emang lebih syahdu aja gitu, lebih menyenangkan dengan tamu-tamu yang kita kenal semua gitu guys. Jadi ya that's a good idea. Jadi apa ya, tapi ada satu nih, kalau ada yang kayak private atau intimate wedding itu nggak boleh baper gitu. Itu satu aja sih, kalau misalnya lu nggak diundang lu jangan baper, kayak itu sih kayaknya ya. Bener gak sih? Soalnya kan kadang yang punya hajat juga mungkin bingung gitu mau ngundang, ya sebenarnya pengen ngundang tapi jatah atau undangannya dari pengantin cuma sedikit gitu kan. Jadi orang tua pengantinnya mungkin dapatnya masing-masing jatahnya sedikit gitu, karena yaitu mereka lebih ngundang temennya gitu misalnya kan. Ya udah berarti kan mau nggak mau ya dia nggak bisa ngundang banyak orang gitu. Dan orang yang nggak diundang sih tidak boleh baper gitu kan, karena harus menghargai lah, namanya ada jumlah undangan terbatas gitu. Paling lihat fotonya aja dan ikut berbahagia sih, kalau menurut gue sih gitu, nggak apa-apa loh gitu. Yang penting kita diundang datang, nggak diundang ya udah, nggak usah ngambek gitu kan guys. Bener nggak guys? Terus cerita apa lagi ya? Sosial media masih ramai dengan berita perceraian, cermai semuanya pusing, nggak mau ikut campur, bukan urusan gua ya. Urusan sendiri aja banyak ya beberes yang nggak kelar-kelar. Jadi kenapa juga gua harus mikirin itu. Tapi ya udah lama juga sih, lumayan alhamdulillah udah lama nggak lihat berita-berita ya di TV, cuma di sosial media sih ya lumayan sih banyak. Udah gitu aja ceritanya. Oke guys, sekian dari saya di 1111. Thank you very much, thank you for listening, and Irake, thanks Perintil Podcast. Cerita ini dan itu dan ini, apa aja boleh. Aku Irake pamit dulu ya guys, see you again, bye.